Selamat malam kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, 17 September 2020, Bante kembali dapat kesempatan untuk sharing teori Dharma. Ya, kali ini mengenai kisah Widudaba. Di dalam literatur Buddhis terdapat beberapa inisial. Ada yang menyebutnya Widudaba, ada yang menyebutnya Witatuba, dan juga ada yang menyebutnya Mitadubi. Tetapi Bante lebih familiar dengan sebutan Widudaba. Ya, kisah awalnya bermula di buku Riwayat Agung Para Buddha mengenai 3 pangeran. Nah, jadi ada Pangeran Pasenadi dari kerajaan Kosala, Pangeran Mahalicawi dari kerajaan di Wesali, dan juga Pangeran Bandula dari suku Mala di Kusinara. Mereka bertiga uh, memiliki tempat belajar atau sekolah yang sama, yaitu di Takasila. Takasila kalau di zaman sekarang itu ada di Pakistan bagian utara. Nah, Takasila merupakan tempat belajar yang sangat terkenal sekali. Jangankan di zaman Buddha, di zaman cerita Jataka pun ada banyak yang menyebut tentang Takasila itu. Dan sampai sekarang pun masih dapat ditemui sisa-sisa reruntuhan bangunannya. Jadi seperti suatu universitas besar pada zaman itu, yang dimana biasanya banyak anak-anak raja dari sekitaran India itu belajar di sana. Ya, kembali lagi ke cerita 3 pangeran. Mereka bertemu sebelum memulai dalam perjalanan menuju Takasila. Mereka bertiga saling berkenalan, memperkenalkan suku, daerah mana, dari kerajaan mana, ayahnya siapa, orang tuanya siapa. Nah, akhirnya mereka saling kenal dan singkat cerita, setelah sekian tahun menyelesaikan berbagai pelajaran di Takasila, mereka akhirnya pulang bersama. Pangeran Pasenadi kembali ke kerajaan Kosala lalu mendemonstrasikan keahlian-keahliannya sehingga membuat Raja Mahakosala ketika itu senang hati lalu menobatkannya sebagai raja yang baru yang di zaman Buddha dikenal sebagai Raja Pasenadi Kosala. Nah, lalu Mahalicawi, Pangeran Mahalicawi, Pangeran Mahali dari Licawi mendemonstrasikan juga di suku Waji di Wesali, tetapi di buku dikatakan karena mendemonstrasikan hal-hal yang sulit maka dia uh, mengalami kebutaan di 2 matanya. Nah, tetapi para pangeran Licawi lainnya tidak membuangnya begitu saja, tetapi tetap mempekerjakannya. Mereka sepakat mengangkatnya sebagai kepala pemungutan bea. Ya mungkin mirip seperti bea masuk atau bea cukai di pelabuhan atau di uh, kota perdagangan. Yang dimana di tempat itu menghasilkan ratusan ribu keping perak setiap tahunnya. Nah, lalu Pangeran Bandula mendemonstrasikan kemampuannya juga di suku Mala Kusinara. Nah, tetapi ada seseorang, tapi di buku tidak diceritakan siapa yang membuat siasat licik dengan cara menyelipkan sebatang besi di rumpun bambu terakhir yang nantinya akan ditebas atau dipotong secara cepat oleh Pangeran Bandula. Jadi dari 60 rumpun bambu itu dikasih besi di rumpun yang terakhir. Jadi ada 60 ikat, per ikatnya itu ada 60 batang bambu. Nah, Pangeran Bandula memotong bambu itu satu persatu dengan cepatnya.
Nah, tetapi ketika rumpun bambu yang terakhir, ikatan bambu terakhir, dia tidak menyangka kalau ada besinya. Nah, tetapi jikalau dia mengetahui, mungkin dia pakai metode yang lebih tepat sehingga bisa terpotong tanpa menimbulkan suara dari gesekan pedang dengan besi itu. Nah, dikarenakan Pangeran Bandula tidak mengetahui adanya besi di tengah ikat bambu itu, nah dia istilahnya mengeluarkan tenaganya yang tidak terlalu kuat sehingga terjadilah suara benturan besi dengan pedangnya itu. Nah, setelah kejadian itu dia melemparkan pedangnya, dia sangat malu sekali, kecewa kenapa sanak keluarganya di suku Mala itu tidak ada yang memberitahukannya bahwa ada tipuan itu. Dia menjadi malu ketika mendemonstrasikan kemampuannya itu. Nah, dia sangat kecewa dengan keluarganya lalu ingin membunuh semua pangeran Mala dan ingin menjadikan diri dia sendiri sebagai raja di Kusinara. Nah, tetapi orang tuanya melarangnya karena sudah merupakan tradisi turun-temurun di dalam keluarga suku Mala bahwa uh, untuk berkuasa itu sesuai dengan giliran. Jadi tidak bisa menyorobot. Nah, lantas setelah Pangeran Bandula ini keinginannya terus dihalangi oleh orang tuanya, akhirnya dia mengalah dan memutuskan untuk pergi ke kerajaan Kosala, tempat teman sekolahnya dulu, Raja Pasenadi. Juga membawa keluarganya ke Sawati, ibu kota kerajaan Kosala. Ketika Raja Pasenadi Kosala mengetahui bahwa teman sekolahnya ingin datang, dia memberikan suatu penyambutan yang besar, selayaknya tamu kenegaraan yang sangat terhormat. Nah, Raja Pasenadi Kosala memberikan jabatan jenderal kepada Bandula, yaitu kisah singkat mengenai 3 pangeran. Nah, lalu yang berikutnya, Raja Pasenadi Kosala ketika itu sempat melihat di pavilionnya, entah di lantai yang keberapa, dia melihat ada ribuan biku yang mendatangi rumah Anatapindika, mendatangi rumah Wisaka, mendatangi rumah Cula Anatapindika, mendatangi rumah Supawasa. Nah, mereka berempat itu di Sawati merupakan penyokong besar Sangga. Jadi sangat welcome walaupun ada ratusan atau bahkan ribuan biku yang pindah patah datang ke rumahnya. Nah, Raja Pasenadi Kosala ingin seperti itu juga. Nah, lalu ia keesokan harinya pergi ke Wihara Jetawana, mengundang Bagawa dan 1000 biku ke istananya dan mempersembahkan makanan selama 7 hari berturut-turut. Nah, pada hari ke-7, Raja Pasenadi Kosala meminta kepada Buddha Gotama agar Buddha dan 500 biku datang ke istananya setiap hari. Nah, tetapi Buddha Gotama menolak karena dengan alasan kemunculan Buddha itu bukan cuma untuk manfaat satu orang. Jadi Buddha Gotama memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin berdana makanan. Nah, tetapi Raja Pasenadi Kosala meminta salah satu biku yang mengepalai 500 biku lainnya untuk datang setiap hari. Nah, permintaan yang itu dikabulkan oleh Buddha Gotama. Nah, Buddha Gotama menunjuk Anandatera untuk memimpin 500 biku yang akan sering datang ke istana Raja Kosala. Nah, 7 hari berturut-turut berjalan secara biasa, dilayani dengan baik, dijamu dengan baik Anandatera beserta 500 biku itu. Nah, tetapi pada hari ke-8-nya, ketika Raja Pasenadi Kosala disibukkan oleh entah apa urusan-urusan kerajaan atau internal kerajaan,
dia jadi lupa untuk mempersembahkan makanan kepada sangga. Nah, jadi ketika udah waktunya mempersembahkan dana makanan, para pelayan istana itu tidak berani memberikan makanan kepada para biku karena belum dapat perintah. Nah, jadi walaupun ada makanan tetapi tidak dipersembahkan, ya bikunya tidak bisa ngambil, tidak bisa makan. Nah, sebagian besar kecuali Ananda, sebagian besar biku itu meninggalkan istana raja. Jadi mereka pikir buat apa buang-buang waktu lama gitu. Tidak dapat makanan di situ. Nah, jadi itu terjadi hari ke-8 itu, keesokan harinya juga sama seperti itu. Nah, tetapi Ananda mempertimbangkan mengenai keyakinan dari Raja Pasenadikosala. Jadi istilahnya biar tidak terlalu kecewa walaupun ratusan biku meninggalkan, walaupun nggak dapat makanan, Ananda Thera tetap berdiam di tempat itu. Nah, singkat cerita, pada hari ketiganya itu, ketika Raja Pasenadikosala lalai memberikan makanan, nah dia melihat ada banyak sekali makanan yang tidak dipersembahkan. Nah, akhirnya dia kecewa karena menganggap biku sangga tidak apa istilahnya tidak mau menerima persembahan dana dari Raja Pasenadi. Nah, lalu Raja Pasenadi itu melapor kepada Buddha Gotama mengenai kejadian itu. Nah, tetapi Buddha Gotama tidak menyalahkan para biku. Lalu menurut pendapat Buddha Gotama, Tuanku, para biku ini belum mengenal engkau dengan baik. Mungkin itulah sebabnya mereka tidak datang ke istanamu. Nah, lalu pada saat itu juga Buddha Gotama menjelaskan mengenai Kula Sutta. Nah, Kula Sutta di sini poin pentingnya ada 9 jenis kondisi yang ada pada umat awam itu yang dimana para biku tidak layak mengunjunginya, dan juga 9 kondisi yang ada pada umat awam yang dimana para biku layak untuk mengunjunginya. Nah, di sini dijelaskan yang pertama, jika umat itu tidak menyambut dengan hormat kepada para biku. Yang kedua, mereka tidak bersujud dengan hormat kepada para biku. Yang ketiga, mereka menyembunyikan benda-benda yang layak dipersembahkan kepada para biku. Yang kelima, mereka mempersembahkan sedikit padahal mereka memiliki banyak yang dapat dipersembahkan. 6. Mereka mempersembahkan barang yang berkualitas buruk padahal mereka memiliki barang yang berkualitas baik yang layak dipersembahkan. 7. Mereka mempersembahkan barang-barang dengan tidak hormat. Yang kedelapan, mereka tidak mendekati para biku untuk mendengarkan ajaran dari para biku. Yang kesembilan, mereka mendengarkan khotbah dari para biku dengan tidak hormat. Nah, jadi Buddha Gautama berkata, para biku, para umat yang memiliki 9 kondisi yang tidak layak itu seharusnya tidak dikunjungi oleh para biku jika para biku belum mengunjunginya. Dan jika para biku kebetulan telah berada di rumah itu, mereka sebaiknya tidak lama-lama. Jadi sesegera mungkin keluar dari rumah itu. Nah, lalu 9 kondisi berikutnya, 9 kondisi yang baik yang ada pada umat awam. Yang pertama, jika umat itu menyambut para biku dengan hormat. Kedua, mereka bersujud dengan hormat kepada para biku. Yang ketiga, mereka memberikan tempat duduk dengan penuh hormat. Yang keempat, mereka tidak menyembunyikan benda-benda yang layak dipersembahkan kepada para biku. Yang kelima, mereka mempersembahkan banyak jika memang mereka memiliki banyak yang dapat dipersembahkan. 6. Mereka mempersembahkan barang yang berkualitas baik jika mereka memiliki barang yang berkualitas baik itu yang layak dipersembahkan. 7. Mereka mempersembahkan barang-barang dengan penuh hormat. Yang ke-8, mereka mendekati para biku untuk mendengarkan ajaran dari para biku. Mereka yang terakhir, mereka mendengarkan khotbah dari para biku dengan penuh hormat. Ya, Buddha Gautama berkata,
para biku umat awam yang memiliki 9 kondisi yang layak di atas boleh dikunjungi oleh para biku jika para biku belum mengunjunginya, dan jika para biku sudah berada di situ atau kebetulan telah berada di sana, para biku boleh menetap lama di sana. Nah, Buddha Gautama menjelaskan bahwa mungkin saja karena para biku belum akrab dengan Raja Pasenadi Kosala. Nah, lalu ketika itu juga Buddha Gautama menjelaskan Kesawa Jataka. Jadi ya, intinya di dalam cerita Jataka itu para bijaksana di zaman dulu mendatangi orang-orang yang akrab dengan mereka saat mereka sakit keras atau menjelang kematian, walaupun mereka diperlakukan dengan penuh hormat oleh orang-orang yang tidak akrab dengan mereka. Ya, setelah mendengarkan khotbah dan penjelasan dari Buddha Gautama, Raja Pasenadikosala merasa penting untuk menjalin hubungan erat dengan para biku sangga. Dan sebagaimana yang Raja Kosala ketahui, Buddha Gautama berasal dari suku Sakya. Dan para biku sebagian juga itu dari suku Sakya. Jadi dia berencana ingin menjadikan salah satu putri Sakya jadi permaisurinya. Nah, dengan demikian dia berpikir nantinya para biku dan juga nantinya Buddha Gautama akan lebih erat hubungannya dengan dia. Nah, singkat cerita akhirnya Raja Pasenadikosala menyampaikan ultimatum kepada uh, ya para suku Sakya di Kapilawatu. Nah, ultimatum itu biasanya hanya memberikan dua pilihan. Jadi yang diberikan oleh Raja Kosala ultimatum itu ya, kalau tidak diberikan ya akan perang. Kalau tidak diberikan Putri Sakya itu ya akan perang. Nah, tetapi para Susakya itu menurut tradisi mereka tidak akan menjodohkan putri bangsawan itu kepada yang tidak ada silsilah dari apa ya? Bukan kerabat mereka. Nah, jadi mereka sebenarnya tidak mau memberikan putri bangsawan dari suku Sakya kepada Raja Pasenadi Kosala, tetapi juga tidak mau dijajah oleh Raja Pasenadi. Karena tentu saja kalau mereka menolak ultimatum itu akan diserang dari pasukan ya tentara dari Sawati akan menyerang ke Kapilawatu. Nah, dari pertemuan atau sidang di Kapilawatu, Mahanama Mahanama ini adalah kakaknya dari Anurudatera. Nah, dia memberikan ide bahwa dia memiliki salah satu budak yang namanya Wasabakatia. Dia itu hasil hubungan Mahanama dengan salah satu budaknya Nagamunda. Jadi ayahnya itu Mahanama Sakya tetapi ibunya ini budak. Menurut silsilah bangsawan itu tetap saja anak budak, bukan anak bangsawan, atau dia tetap saja Wasabakatia itu bukan keturunan bangsawan walaupun ayahnya itu benar-benar Mahanama Sakya karena silsilahnya tidak murni. Ibunya budak bukan sama-sama bangsawan. Kalau kedua belah pihak itu bangsawan berarti anaknya itu berarti murni darah biru atau murni putri atau putra bangsawan. Nah, singkat cerita akhirnya sepakatlah para suku Sakya itu akan mengirimkan Wasabakatia yang didandani selayaknya seperti putri bangsawan asli. Nah, tetapi tentu saja Raja Kosala tidak mudah percaya. Nah, sebelum dipinang Wasabakatia itu, Raja Kosala ingin melihat Mahanama Sakya itu makan bersama dengan Wasabakatia itu. Nah, karena di dalam tradisi bangsawan itu pun makan satu meja dengan budak itu nggak boleh. Jadi mereka maunya makan ya sesama yang levelnya setara. Nah, akhirnya dibuat siasat juga. Jadi waktu para utusan dari Sawati ingin melihat
apakah mereka benar-benar makan bersama dengan Wasabakatia. Mahanama Sakya bersiasat. Jadi ketika suapan nasi hampir dia telan atau hampir dimasukkan ke mulutnya, ada Pangeran Sakya lain yang membacakan suatu, istilahnya yang ngasih tahu bahwa ada surat yang sangat penting dan harus dibaca saat itu juga. Jadi Mahanama harus meninggalkan meja makan dan membaca itu, sementara Wasabakati harus makan, ya lanjutkan makanan seperti biasa. Nah jadi para utusan dari Sawati itu melihatnya seperti ya berarti sudah cukup ujian dari meja makan satu meja dengan Wasabakatia itu. Nah, singkat cerita akhirnya Wasabakatia dibawa ke Sawati, dinobatkan sebagai permaisuri oleh Raja Pasenadi Kosala. Nah, sampai saat itu belum terbongkar siasat dari para suku Sakya. Nah, lambat laun Wasabakatia akhirnya mengandung seorang putra, akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang dinamakan Widudaba. Ya tadi Bante sudah sampaikan ada 3 inisial, tapi Bante lebih familiar, lebih sukanya menyebutnya Widudaba. Ya singkat cerita, ketika Widudaba berusia 7 tahun, dia melihat para pangeran lain itu mendapatkan mainan-mainan dari pihak ibu. Nah, dia bertanya-tanya kenapa dia tidak mendapat mainan-mainan yang dikirimkan dari Kapilawatu, tempat kelahiran dari silsilah ibunya. Nah, tetapi Wasabakatia, ibu Widudaba menjelaskan bahwa para pangeran Sakya, suku Sakya berada jauh dari Sawati, jadi nggak bisa memberikan mainan-mainan itu. Nah, tetapi pada saat itu Widudaba percaya-percaya aja. Lalu sampai suatu ketika dia umur 16 tahun, dia mendesak ibunya agar dia ingin melihat istana dari kakeknya, dari suku Sakya itu, tempat ibunya dilahirkan. Nah, awalnya memang ditolak oleh ibunya karena ya tentu saja tidak mau ketahuan bahwa dia itu keturunan budak. Nah, tetapi karena didesak berkali-kali akhirnya ya dikabulkan juga, tetapi sebelumnya dia sudah memberikan istilahnya surat ke Kapilawatu untuk pemberitahuan bahwa Widudaba akan ke Kapilawatu mengunjungi sanak keluarganya, dan Wasabakatia minta tolong agar putranya itu diperlakukan seperti layaknya seorang pangeran yang benar-benar asli berdarah ningrat gitu. Nah, tentu saja para suku Sakya ada suatu pertimbangan. Jadi di dalam tradisi bangsawan juga, kalau para pangeran itu yang benar-benar darah ningrat, yang dari kedua belah pihak ibu dan ayahnya benar-benar bangsawan, nah itu ada yang saling bukan yang pangeran yang lebih muda menghormat ke pangeran yang lebih tua. Nah, jadi suku Sakya memerintahkan semua pangeran yang lebih muda umurnya dari Widudaba keluar dari Kapilawatu untuk entahlah ke daerah perbatasan atau kemana, biar nggak ketemu dengan Widudaba. Nah, akhirnya hari yang disepakati tiba, Widudaba tinggal beberapa hari di Kapilawatu dan dia mengamati. Dia udah sujud ke pangeran-pangeran lain yang lebih tua dari dia, tetapi dia tidak menerima satu sujud pun dari pangeran yang lebih muda dari dia. Nah, dia pada saat itu tidak berburuk sangka. Nah, tetapi ketika kunjungannya di Kapilawatu sudah berakhir, dia bergegas untuk kembali ke Sawati. Nah, tetapi kebetulan ada satu pasukan tentaranya yang lupa dengan senjatanya, ketinggalan di Kapilawatu. Nah, ketika satu tentaranya itu mengambil entah mungkin pedang atau tombak, senjatanya itu, dia melihat ada salah satu budak yang mencuci
tempat duduk bekas Widudaba itu dengan air susu sambil menggerutu. Ini apa? Bekas duduk dari anak budak dari Mahanama. Eh, yang dimaksud ya ibunya Widudaba itu Wasabakatia. Nah, singkat cerita akhirnya tentara yang ketinggalan itu memberitahukan ke Widudaba, dan akhirnya singkat cerita Raja Pasenadikosala pun mengetahui bahwa Widudaba itu anak budak dari Mahanama. Nah, tentu saja dia marah dan juga merasa kecewa. Lalu sesegera mungkin dia menurunkan status keduanya. Jadi Wasabakatia diturunkan lagi, tadinya permaisuri diturunkan statusnya jadi budak, demikian pula Widudaba diturunkan statusnya jadi budak. Nah, lalu Raja Pasenadikosala melapor juga kepada Buddha Gotama bahwa sanak famili dari Buddha telah mengecewakan, telah memberikan putri yang merupakan budak untuk dijadikan permaisuri. Nah, Buddha Gotama berkata bahwa para suku Sakya memang melakukan kesalahan, tetapi Buddha Gotama juga bilang bahwa silsilah dari uh, garis keturunan ayah itulah yang lebih penting. Nah, ketika itu juga Buddha Gotama menjelaskan mengenai Jataka, Katwa Jataka, mengenai pokoknya yang ketika itu ceritanya silsilah dari ayah yang merupakan bangsawan tetapi ibunya cuma orang biasa yang pengumpul kayu api itu, tapi berhasil jadi raja besar, kata Wahana Jataka. Nah, karena setelah mendengarkan khotbah dan juga nasihat dari Buddha Gautama, akhirnya Raja Pasenadikosala istilahnya lebih reda lah amarahnya, lebih reda, dan akhirnya menganggap bahwa silsilah dari ayah lah yang lebih penting. Akhirnya mengangkat kembali statusnya Wasabakatia dan Widudaba. Wasabakatia diangkat kembali jadi permaisuri dan Widudaba menjadi jenderal. Nah, tetapi Widudaba dikarenakan penghinaan yang waktu itu bekas tempat duduknya itu di Kapilawatu dicuci oleh air susu, lalu dia bertekad nanti ketika dia jadi raja, dia ingin mencuci tempat duduknya itu dengan darah dari para suku Sakya. Nah, tetapi tentu saja harus menunggu setelah dia jadi raja. Nah, singkat cerita, akhirnya pada suatu ketika Raja Pasenadikosala bertemu dengan Buddha Gautama di salah satu provinsi ya kekuasaan suku Sakya juga. Nah, dia di situ menanggalkan berbagai atribut rajanya di pokoknya di luar dari ruangan pertemuan dengan Buddha Gautama. Nah, salah satu dari keponakan Bandula yang merupakan Bandula itu kan dulu teman sekolahnya Raja Pasenadikosala. Jadi dititipkan ke pasukannya yang ada di luar ruangan. Nah, Bandula ini sebenarnya eh, sebelum kejadian pertemuan dengan Buddha Gautama ini, Bandula sudah dibunuh karena dia difitnah. Nanti Bante akan ceritakan. Tapi ini fokus kepada yang Widudaba dulu. Nah, jadi dikarenakan keponakannya Bandula ini yang sudah dibunuh itu, dia merasa dendam juga kepada Raja Pasenadikosala. Dia memaksa Widudaba memakai atribut kerajaannya itu yang udah dilepaskan untuk sementara karena dia ingin menjumpai Buddha dan dia tidak layak memakai berbagai perhiasan atau kebesaran seorang raja. Dia memaksa untuk Widudaba menerima tahta hari itu juga. Nah, setelah didesak akhirnya Widudaba pun mau.
Akhirnya dia bawa ke Sawati, dinobatkan menjadi raja baru. Nah, sementara itu setelah mendengarkan ceramah-ceramah secara tatap muka pribadi dengan Buddha Gautama, dia keluar dari ruangan. Raja Pasenekosala bingung, kok pasukannya udah hilang, tinggal tersisa satu cari kertas, satu pedang pendek, dan satu budak, satu pelayan. Nah, ya di kertas itu tertulis, jika ingin hidup jangan mengejar kami. Nah, lalu Raja Pasenekosala bergegas menuju ke Raja Gaha, minta bantuan ke Ajatasattu untuk menangkap pemberontak Widudaba itu, karena Widudaba melakukan kudeta. Nah, perlu diketahui ibu bapak saudara-saudara sekalian, Ajatasattu ini memiliki kekerabatan dengan Raja Pasenadi, karena ibu kandung dari Ajatasattu itu adalah adik perempuannya dari Raja Pasenadi Kosala. Nah, meminta bantuan ke Raja Gaha. Nah, tetapi karena sudah malam, pintu kota sudah ditutup, akhirnya tidak mampu untuk memberitahukan kejadian itu ke Ajatasattu. Nah, singkat cerita akhirnya dia bermalam di luar, pokoknya di luar kota Raja Gaha, di pinggirannya. Nah, dikarenakan dia adalah seorang raja besar yang tidak biasa dengan makanan yang kotor, yang tidak bersih, air yang tidak disaring, yang karena pada malam itu ya cuma ada makanan itu, minuman itu yang bisa dia makan. Nah, singkat cerita karena masalah pencernaan, Raja Pasenadikosala itu meninggal dini harinya. Nah, lalu setelah mengetahui bahwa pamannya itu sudah meninggal, Ajatasattu ingin istilahnya menuntut balas ke Widudaba gitu, yang sudah melakukan kudeta. Nah, tetapi para menteri kerajaan Magadha memohon, sangat-sangat memohon kepada Ajatasattu dengan kata-kata, wahai baginda, jikalau pamanmu masih hidup, maka kamu sangat layak untuk istilahnya mengejar atau menangkap Widudaba. Tetapi sekarang pamanmu Raja Pasenadi sudah meninggal, jadi Widudaba secara silsilah memang layak, memang anak langsung dari uh, Raja Pasenadikosala. Jadi akhirnya Ajatasattu tidak mengejar atau tidak menangkap Widudaba. Nah, lalu setelah Widudaba jadi raja, dia teringat dengan penghinaan para suku Sakya kepada diri dia. Dia memimpin pasukan besar menuju Kapilawatu. Nah, kebetulan pada saat itu di dini hari Buddha Gautama seperti biasa, kebiasaan para sama Sambuddha memindai dunia, siapa yang bisa ditolong. Nah, terlihat oleh Buddha Gautama bahwa sanak keluarganya berada dalam bahaya. Nah, Widudaba tentu saja hanya mungkin mengendarai kuda atau gajah dengan pasukan besar menuju Kapilawatu. Tetapi Buddha Gautama dengan kesaktiannya dari Gandakuti di Wihara Jetawana Sawatiya tinggal terbang aja, atau Buddha Gautama juga bisa menghilang dari Jetawana, muncul kembali di perbatasan, daerah perbatasan kerajaan Kosala dengan Kapilawatu. Nah, singkat cerita, ketika Raja Widudaba itu sudah berada di perbatasan. Nah, Buddha Gautama kebetulan ada duduk di situ juga, duduk di sebatang pohon yang tidak rindang. Jadi panas matahari mudah menyerang orang yang duduk di bawahnya. Nah, sementara itu di dekat situ juga ada pohon yang rimbun dan sangat rindang, yang di bawahnya teduh. Nah, Widudaba menghampiri Buddha Gautama bertanya, Bante, kenapa duduknya di sini? Di sana ada pohon yang lebih rindang rimbun. Nah, Buddha Gautama menjawab, keteduhan yang diberikan oleh sanak keluarga sudah cukup untuk meneduhkan hati atau untuk meneduhkan diri. Nah, tentu Widudaba tidak bodoh, dia tahu maksudnya, bahwa yang Widudaba pikir pastinya Buddha Gautama ingin melindungi sanak keluarganya, sehingga Raja Widudaba tidak jadi menyerang Namaskara Buddha Gautama, lalu menarik pasukan kembali ke Sawati. Kejadian yang mirip terjadi untuk yang kedua kalinya, terjadi untuk yang ketiga kalinya yang seperti itu juga.
Ketika sudah berada di perbatasan hampir ke Kapilawatu, Buddha Gotama ada di situ untuk melindungi sanak keluarganya. Nah, tetapi untuk yang keempat kalinya, Buddha Gotama tidak mampu untuk menyelamatkan sanak keluarganya karena sudah saatnya karma buruk para suku Sakya untuk berbuah. Jadi Buddha Gotama sudah 3 kali berusaha, 3 kali menggagalkan penyerangan dari Widudaba itu. Nah, akhirnya di percobaan penyerangan yang keempat, karena tidak dihalangi, akhirnya sampailah ke Kapilawatu. Widudaba beserta pasukannya lalu ya pokoknya ingin membasmi semuanya kecuali klan dari kakeknya Mahanama. Nah, para suku Sakya terkenal dengan keahlian panahnya. Jadi mereka memang berpegang cukup teguh terhadap Pancasila Buddhis. Jadi mereka lebih baik mati dibunuh daripada mereka membunuh. Jadi ketika pasukan Widudaba berusaha menyerang suku Sakya, ya para tentara suku Sakya memanfaatkan keahlian memanahnya itu, tetapi bukan untuk membunuh pasukan Widudaba, hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Jadi di dalam cerita dikatakan panah-panahnya itu hanya melewati seperti mungkin anting-antingnya para pasukan Widudaba, atau pokoknya yang sengaja dibuat meleset, tidak kena sama sekali para pasukan Widudaba. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah Widudaba mengetahui bahwa penyerangan suku Sakya itu tidak membuat satupun prajuritnya mati, maka dia mundur sedikit lalu bilang kepada tentaranya, basmi semua para suku Sakya kecuali kecuali Mahanama atau kakeknya sendiri dan juga orang yang bersamanya. Nah, dengan sigap para tentara Widudaba ya pokoknya membunuh semua suku Sakya kecuali Mahanama beserta orang-orang di dekatnya. Nah, lalu Widudaba sesuai dengan tekadnya, dia mencuci tempat duduknya dengan darah para suku Sakya yang diambil dari lehernya para suku Sakya, bangsawan Sakya itu. Nah, tetapi kakeknya Mahanama selamat karena itu memang ya kakeknya sendiri, jadi dia tidak bunuh. Nah, singkat cerita akhirnya dia kembali ke Sawati juga membawa kakeknya Mahanama ini. Nah, suatu ketika di dalam perjalanan Widudaba makan pagi bersama kakeknya, dan kakeknya ini Mahanama Sakya tetap dalam keadaan seperti itu pun dia tetap tidak mau makan satu meja dengan budak. Mungkin memang pikirannya sangat ketat dengan tradisi bangsawan gitu. Nah, dia berpikir misalkan aku menolak makan dengan Widudaba, pasti aku akan dibunuh. Jadi dia bersiasat sebelum makan dia ingin mandi di suatu kolam, minta izin ke cucunya Widudaba, lalu dipersilakan. Nah, si Mahanama Sakya berpikir daripada harus makan dengan seorang budak, lebih baik dia mati untuk bunuh diri. Nah, lalu Mahanama itu dia menenggelamkan diri di kolam itu. Nah, dikarenakan Mahanama Sakya ini adalah salah satu dari Mahasawaka. Semua Mahasawaka itu sekurang-kurangnya punya parami 100.000 kalpa. Jadi ketika Mahanama Sakya sudah ada di dalam danau itu atau kolam itu, membuat alam naga yang di bawahnya itu menghangat. Nah, jadi di dalam cerita di buku dikatakan Raja Naga menyelamatkan Mahanama Sakya itu, membawanya ke alam naga yang membuat Mahanama dapat bertahan 12 tahun di alam naga. Nah, kembali lagi ke Widudaba. Pasukannya dan Widudaba mencari ke berbagai penjuru sampai larut malam, tapi tidak menemukan kakeknya, Mahanama Sakya. Nah, akhirnya dia berpendapat bahwa kakeknya sudah melarikan diri. Lalu Widudaba dan pasukannya kembali ke Sawati. Nah, tetapi karena sudah cukup malam, mereka memutuskan untuk istirahat di tepian sungai Acirawati. Jadi sebagian pasukan ada yang tidur di
tepian sungai yang ada banyak pasirnya, sebagian lagi di tempat yang lebih tinggi. Nah, di buku diceritakan bahwa eh, di malam itu juga ada pergantian posisi. Jadi para pasukan yang termasuk Widudaba juga yang memang punya karma buruk, yang istilahnya banyak karma buruk lah di kehidupan lampau, dia pindah dari yang tadinya tempat tinggi pindah ke bantaran sungai yang lebih rendah, dan yang punya kebajikan cukup yang tadinya di pinggiran bantaran sungai yang rendah pindah ke bantaran sungai yang lebih tinggi. Nah, setelah mereka pindah itu terjadi hujan besar di hulu sungai Acirawati, sehingga membuat mirip seperti tsunami, tetapi tsunami yang terjadinya di sungai, di bantaran sungai dengan luapan air yang cukup besar. Nah, akhirnya Widudaba beserta pasukannya yang berada di bantaran sungai yang rendah itu akhirnya tersapu oleh air, dan akhirnya ya sampai ke samudera luas lah, yang di buku dikatakan mereka menjadi makanan ikan-ikan dan juga kura-kura. Nah, berita mengenai eh, kematian banyak suku Sakya dan juga kematian Widudaba beserta pasukannya akhirnya terdengar oleh para biku di Sawati, di Wihara Jetawana. Mereka memperbincangkannya, lalu Buddha Gautama bertanya apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka bincangkan. Nah, singkat cerita, Buddha Gautama menjelaskan bahwa para suku Sakya memang kalau dilihat di kehidupan saat ini mereka tidak pantas untuk menerima hal demikian, tetapi jikalau dilihat dari kehidupan lampau mereka pantas menerimanya, karena yang menyebabkan mereka terbunuh secara massal itu karena dulu di kehidupan lampaunya para suku Sakya pernah meracuni sungai secara ya berkelompok juga, sehingga menyebabkan banyak ikan-ikan di sungai mati. Nah, itu cerita dari Widudaba. Nah, tetapi sebenarnya jikalau ini menurut pendapat pribadi Bante ya, jikalau Widudaba dapat mempertimbangkan dengan lebih istilahnya dengan lebih waspada atau dengan lebih hati-hati, sebaiknya dia mempertimbangkan bahwa ya di suku Sakya itu kan di zaman Buddha ada banyak Arya Pugala. Ya kalau dia membantai banyak putujana, orang yang banyak kilesanya itu ya istilahnya karma buruknya enggak terlalu berat ketimbang kalau dia membantai para Arya Pugala. Jadi ya karena kurang pertimbangan akhirnya ya Bante yakin banyak yang dibantai oleh Widudaba ini yang merupakan Arya Pugala di Kapilawatu itu. Nah, jadi dari kejadian itu ya Widudaba mati kena aliran sungai yang deras, lalu dia juga melakukan karma buruk yang cukup berat. Ya, lalu Bante ada penjelasan tambahan mengenai Bandula. Nah, jadi Bandula ini yang tadinya teman sekolah dari Raja Pasena di Kosala dan Mahali Licawi, dia setelah dijadikan jenderal di Sawati, dia itu juga merangkap sebagai hakim. Jadi hakim di pengadilan, dikarenakan dia adalah orang yang jujur. Nah, tetapi dikarenakan Bandula ini jadi hakim di Sawati, sehingga menutup pintu korupsi bagi hakim-hakim yang terdahulu. Jadi hakim-hakim yang terdahulu yang korup itu banyak menerima uang suap dari mereka-mereka yang ada di persidangan yang memperdebatkan atau ada masalah apa. Nah, hakim-hakim yang dulunya korup itu mereka bersekongkol untuk memfitnah Bandula ini, orang kepercayaan dari Raja Pasenadi. Nah, setelah dihasut-hasut, akhirnya Raja Pasenadi Kosala ini percaya bahwa Bandula ini ingin melakukan kudeta, ingin merebut kekuasaannya. Nah, singkat cerita, karena terhasut itu Raja Pasenadi Kosala memerintahkan jenderal yang lainnya untuk membunuh Bandula di luar kota. Dikarenakan punya ketenaran yang besar di Sawati, Raja tidak mau membunuhnya di dalam kota Sawati.
sehingga dikirim ke daerah perbatasan dengan dalih ada pemberontakan di daerah perbatasan. Bandula dikirim beserta para jenderal lainnya. Nah, setelah sampai di perbatasan, orang-orang suruhan raja yang memberontak itu di perbatasan sudah melarikan diri, dan setelah Bandula memulihkan keadaan di daerah itu, eh, lalu ingin kembali ke kota Sawati, dan para jenderal lainnya dengan sigap memenggal kepala Bandula, beserta juga di kejadian itu ada 32 anaknya juga. Nah, eh, ketika itu kematian dari Bandula ini terdengar oleh istrinya Malika. Pas ketika dia dapat surat kematian dari suaminya, Malika sedang memberikan dana makanan kepada Sariputa, Moggallana, dan para biku lainnya. Pada kejadian itu, salah satu pelayannya menjatuhkan satu kendi ji. Ji itu bisa dibilang lemak sapi. Nah, satu kendi ji itu jatuh ke tanah lalu pecah. Sariputta Thera berkata bahwa jangan biarkan pikiranmu terganggu. Barang yang memiliki sifat pecah telah pecah. Nah, tetapi Malika mengeluarkan secarik surat yang dan berkata, bagaimana mungkin jikalau cuma satu kendiji pecah bisa membuat saya istilahnya gemetaran atau gelisah. Bahkan ini ada surat kematian suaminya dan para mantunya. Dia tidak membuat dia gemetaran atau gelisah. Nah, lalu singkat cerita, akhirnya Pasenadi Kosala mengetahui bahwa dia itu ya dibohongi atau dihasut. Yang kenyataannya adalah Bandula tidak ingin melakukan kudeta. Nah, jadi itu saja yang bisa Bante ceritakan. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jikalau ibu bapak saudara-saudara sekalian ingin membacanya secara langsung, dapat ditemukan di buku Riwayat Agung Para Buddha. Nah, jikalau ada kesalahan kata-kata atau bahkan materinya kurang lengkap ada yang kurang, mohon maaf karena Bante juga masih dalam proses belajar. Ya, akhir kata, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.